Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan informasi penting terkait dengan seleksi CASN tahun 2024 dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024. Yaitu kabar gembira untuk tenaga honorer. Jadwal seleksi CASN 2024 telah dirilis. Ini informasi selengkapnya. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi CASN tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati informasi yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Berita terbaru mengenai jadwal seleksi pengadaan CASN tahun 2024 yang katanya telah tersedia. Informasi ini mencakup CPNS dan P3K yang sangat menentukan nasib rekan-rekan tenaga honorer. Yang pertama mengenai jadwal seleksi CASN tahun 2024. Kemenpan RB telah mengumumkan terdapat 1,2 juta formasi yang tersedia untuk CPNS dan P3K. Berikut ini adalah simulasi seleksi penerimaan CASN tahun 2024. 1. Pengumuman seleksi tanggal 24 Juni sampai 13 Juli. 2. Pendaftaran seleksi tanggal 29 Juni sampai 22 Juli. 3. Hasil seleksi administrasi 29 Juli sampai 30 Juli. 4. Masa sanggah dan jawaban sanggah sama seperti tahun lalu. 5. Pengumuman pasca sanggah. 6. Pelaksanaan tes SKD. 7. Pengumuman hasil SKD. 8. Persiapan seleksi SKB. 9. Pelaksanaan dan hasil SKB. 10. Integrasi hasil SKD dan SKB. 11. Pengumuman kelulusan dan masa sanggah. 12. Pengisian RH dan penetapan NIP P3K. Simulasi ini berasal langsung dari Kemenpan RB. Kemungkinan besar akan menjadi jadwal yang ditetapkan. Informasi resmi masih menunggu publikasi Kemenpan RB. Selanjutnya yang kami sampaikan yang kedua, tahapan seleksi dan prioritas. 1. Tenaga honorer. Seleksi P3K akan didahulukan untuk tenaga honorer. Jadi untuk seleksi P3K yang didahulukan atau yang paling diprioritaskan adalah untuk tenaga honorer. 2. Kualifikasi pendidikan. Guru wajib S1, sementara tenaga teknis bisa dengan ijazah SD. Jadi untuk jabatan guru atau P3K guru wajib S1. Sedangkan untuk tenaga teknis bisa ijazah atau menggunakan ijazah SD. Kemudian yang ketiga, penilaian.
Untuk penilaian tidak ada nilai ambang batas. Seleksi berdasarkan nilai terbaik. Jadi beda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu menggunakan nilai ambang batas atau passing grade. Kalau kali ini atau tahun 2024 ini menggunakan atau berdasarkan nilai terbaik. Siapa yang nilainya tertinggi maka itulah yang akan diangkat menjadi P3K. Selanjutnya yaitu P3K paruh waktu. Formasi tidak mencukupi. Peserta dengan nilai terendah akan masuk P3K paruh waktu. Jadi, kalau misalnya formasi tidak mencukupi, maka nilai terendah atau yang tidak ikut seleksi P3K penuh waktu, maka akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Tapi yang paling penting, baik P3K paruh waktu maupun penuh waktu, nanti semuanya akan mendapatkan NIP. Penggajian dan aturan P3K paruh waktu sedang disusun. Kami lanjutkan, yang kelima yaitu masa kerja minimal. Tenaga honorer dengan masa kerja minimal 3 tahun bisa ikut seleksi. Jadi untuk para tenaga honorer yang bisa ikut seleksi yaitu minimal 3 tahun. 6. Rencana 2025 hasil seleksi 2024 menentukan formasi tahun 2025. Informasi ini hanya simulasi, namun sangat mendekati jadwal resmi. Kami akan terus memberikan update mengenai jadwal dan seleksi CASN P3K tahun 2024. Semoga seleksi tahun 2024 segera dimulai dan semua tenaga honorer yang ada di Indonesia ini bisa terangkat menjadi ASN P3K. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru mengenai seleksi CASN tahun 2024, yaitu jadwal seleksi CASN tahun 2024 telah dirilis. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.